Suara bel pagi menggema di seluruh penjuru sekolah, menandai dimulainya pelajaran pertama. Di antara deretan bangku yang sudah terisi rapi oleh siswa-siswi berseragam putih abu-abu, kursi paling belakang di sisi jendela tetap kosong, sebuah pemandangan yang sudah tak asing lagi. Semua mata melirik ke pintu, seolah menunggu kemunculan sosok yang telat untuk kesekian kalinya. Dan benar saja, 5 menit kemudian, dengan napas memburu dan rambut sedikit berantakan, Nara muncul. Gadis itu melangkah pelan dengan sepatu yang penuh debu, menunduk dalam diam sembari menghindari tatapan guru dan teman-temannya. "Selalu kamu, Nara," bentak Bu Yuni, guru matematika yang terkenal tegas. "Sudah jam segini, ini yang keberapa kali kamu datang telat minggu ini?" Nara hanya menggigit bibir, menunduk tanpa membela diri. Suara tertawa kecil terdengar dari beberapa sudut kelas, seperti angin tajam yang mengiris hati. Ia hanya berjalan ke bangkunya, duduk perlahan, lalu membuka bukunya tanpa kata. Tidak ada yang bertanya mengapa ia terlambat. Tidak ada yang peduli. Di kantin saat istirahat, obrolan tentang Nara menjadi bumbu favorit para siswa. "Dia sok misterius padahal pemalas," ujar salah satu teman sekelasnya. "Padahal cantik ya, tapi kok nggak pernah bisa rapi," kata yang lain, menggerutu sambil melirik Nara yang duduk sendiri di pojok kantin, hanya memesan air putih. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tak seorang pun menyadari. Mereka terlalu sibuk menilai dari luar. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Nara harus berlari dari satu ruangan ke ruangan lain di rumah kayunya yang sempit. Tapi semua itu belum diketahui oleh siapapun. Yang mereka tahu hanya gadis yang selalu datang terlambat, dengan seragam tak disetrika, rambut dikuncir seadanya, dan wajah lelah seperti orang yang tidak tidur semalaman. Mereka tak tahu bahwa gadis itu hidup dalam dunia yang sunyi, dunia yang menuntutnya dewasa terlalu cepat. Hukuman datang silih berganti, berdiri di halaman, membersihkan toilet, menulis surat permintaan maaf. Tapi tak sekalipun Nara menangis di sekolah. Ia menelan semuanya bulat-bulat, seperti sudah terbiasa dihukum dunia sejak lama. Setiap kali dipanggil ke ruang BK, ia hanya menjawab dengan kalimat singkat dan pandangan kosong. Seolah kata-kata bukan lagi bahasa yang bisa menjelaskan hidupnya. Tak ada guru yang benar-benar mencari tahu. Mereka terlalu sibuk mencatat absen, memberi nilai, dan menetapkan aturan. Tak ada yang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Bahkan ketika Nara mulai kehilangan semangat untuk menjawab pertanyaan di kelas atau sekadar tersenyum, tidak ada tangan yang terulur. Hanya catatan disiplin yang semakin menumpuk. Namun, di balik semua itu, Nara tetap datang ke sekolah. Ia tak pernah bolos. Entah dengan tenaga dari mana, ia tetap hadir, meski terlambat, meski dihukum, meski dicemooh. Ada sesuatu yang ia kejar, sesuatu yang membuatnya menggenggam kuat harapan kecil di balik semua luka. Hanya saja, belum waktunya orang tahu. Dan hari itu, saat matahari bersinar cerah seperti biasa, tak ada yang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan bab awal dari kisah seorang gadis yang kelak akan mengguncang hati mereka semua. Gadis sederhana yang tampak biasa, tapi menyimpan cinta dan perjuangan luar biasa. Hari demi hari berlalu, dan Nara tetap menjadi langganan terlambat, tetap menjadi bayangan yang melintasi gerbang sekolah saat bel pertama sudah usai. Buku catatan pelanggaran kedisiplinan memuat namanya paling banyak. Ia menjadi semacam contoh buruk yang selalu disebut guru-guru saat menasihati murid lain. "Jangan seperti Nara, masa depan bisa hancur karena kebiasaan buruk," begitu kata Pak Ardi di depan kelas, dengan suara lantang yang membuat hati Nara bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena sakit. Teman-temannya semakin menjauh. Tak ada yang mau duduk bersamanya. Bahkan yang dulu sempat bersahabat pun kini memilih kursi lain, seolah takut tertular reputasi buruk yang melekat di diri Nara. Ia tak lagi diajak berdiskusi kelompok, tak pernah dipilih dalam kegiatan kelas, dan bahkan dipandang seperti beban. Nara hanya tersenyum kecil, senyum yang dipaksakan agar air matanya tidak jatuh di depan orang-orang yang sudah lebih dulu menghakiminya. Suatu siang, saat upacara bendera, kepala sekolah menyebut namanya sebagai salah satu siswa dengan tingkat kedisiplinan terendah. Ratusan mata menoleh, beberapa terkikik, sebagian lainnya hanya memandang dengan jijik. Nara berdiri di bawah matahari yang menyengat, tubuhnya terasa seperti ditelanjangi oleh ejekan yang tak bersuara. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya.
Tapi kepada siapa? Tak ada yang akan percaya. Yang mereka lihat hanya permukaan. Saat itu, yang paling menyakitkan bukanlah hukuman, bukan pula cemoohan. Tapi tatapan kosong dari guru-guru yang dulu ia kagumi. Tatapan yang mengandung kekecewaan, seolah mereka yakin Nara takkan pernah berubah, tak layak diperjuangkan. Tatapan yang membuatnya merasa seperti noda yang tak bisa dihapus, hanya bisa dijauhi. Di dalam ruang BK, Bu Lilis menatapnya tajam sambil mengetik sesuatu di laptop. Kamu perlu berubah, Nara. Ini bukan hanya soal kamu. Ini mencoreng nama sekolah. Kami capek harus terus menegur kamu. Nara hanya mengangguk pelan. Kalimat seperti itu sudah seperti kaset rusak yang diputar berulang kali. Tidak ada yang menanyakan latar belakang. Tidak ada yang bertanya mengapa ia begitu. Malam hari, saat sebagian teman-temannya mungkin sedang tertawa di grup obrolan, Nara duduk di sisi ranjang ibunya yang terbatuk lemah. Ia menyuapi ibunya bubur hangat sambil menyeka air mata diam-diam. "Ma, hari ini Nara dimarahi lagi," bisiknya lirih. Ibunya menatap dengan pandangan sendu, menggenggam tangan putrinya sekuat tenaga yang tersisa. "Maaf, Nak, ibu cuma bisa jadi beban," dan malam itu, Nara menangis tanpa suara di kamar sempit yang hanya ditemani lampu 5 watt. Namun, meski perih dan lelah, keesokan harinya Nara kembali datang ke sekolah. Terlambat, tentu saja, tapi ia tetap datang. Karena meski semua orang menolaknya, ia tahu bahwa menyerah hanya akan membuat perjuangannya sia-sia. Ia tidak meminta dikasihani, ia hanya ingin dimengerti. Tapi sayangnya, di sekolah itu, pengertian adalah sesuatu yang mahal, jauh lebih mahal daripada sekadar nilai rapor atau predikat juara. Dan begitu cerita terus berputar, penghakiman tanpa tanya, hukuman tanpa alasan. Hingga pada akhirnya, kebenaran yang selama ini terkubur akan pecah seperti bendungan tak lagi mampu menahan air. Tapi saat ini, Nara hanya bisa menunggu, bertahan, dan diam. Seperti langit mendung yang menahan hujan, ia menyimpan badai dalam hatinya sendiri. Langit baru saja memerah di ufuk timur saat Nara membuka matanya. Tak ada alarm yang membangunkannya, hanya batuk panjang dari kamar sebelah yang membuatnya terlonjak. Ia segera bangkit, mengenakan sweater lusuhnya, dan berlari ke kamar ibunya. Di ranjang tua yang sudah mulai miring pernya, terbaring seorang perempuan paruh baya dengan tubuh kurus dan wajah pucat pasi. "Ma, sebentar ya, Nara ambilkan air," bisik gadis itu sambil memeluk ibunya yang menggigil. Pagi Nara tak pernah dimulai dengan sarapan, apalagi secangkir teh hangat seperti anak-anak lain. Pagi baginya adalah mengganti sprei basah, membersihkan muntah, memijat kaki ibunya yang membengkak, dan menyuapi sesendok demi sesendok bubur buatan sendiri yang seringkali tak habis. Ibunya mengidap komplikasi penyakit sejak 2 tahun lalu, ginjal, paru-paru, dan tekanan darah tinggi. Semua diurus Nara seorang diri sejak sang ayah meninggal. Karena kecelakaan kerja, setelah selesai mengurus ibunya, Nara baru bisa mandi dengan air dingin dari ember kecil di dapur. Seragam sekolahnya yang hanya 2, digantung seadanya, masih lembab karena tak sempat kering semalam. Dengan rambut dikuncir seadanya dan sepatu yang sudah kehilangan warna aslinya, Nara keluar rumah tepat saat waktu sekolah sudah mulai berjalan. Ia tidak pernah punya pilihan untuk lebih cepat. Ia berlari ke halte, menumpang angkot paling murah, lalu berjalan kaki hampir 1 kilometer ke gerbang sekolah. Nafasnya terengah, tubuhnya lelah. Tapi semuanya harus dijalani. Ia sudah terlalu terbiasa menahan lapar dan menahan tangis. Jika teman-temannya tahu, mungkin mereka akan terdiam. Tapi bagi Nara, itu bukan tujuan. Ia tidak mencari belas kasihan, ia hanya ingin ibunya tidak merasa sendirian di dunia yang kejam ini. Pernah satu kali, seorang tetangga menawarkan bantuan untuk menjaga ibunya di pagi hari. Tapi Nara menolak dengan halus. Bukan karena sombong, tapi karena ibunya selalu berkata, "Ibu tidak nyaman dijaga orang lain, Nak. Kamu saja sudah cukup." Dan Nara, yang hatinya mudah hancur hanya dengan kalimat sederhana itu, tak sanggup menolak. Ia ingin membuat ibunya merasa berarti, meski harus mengorbankan masa remajanya sendiri. Di sekolah, semua perjuangan itu tak pernah terlihat. Yang terlihat hanya gadis dengan wajah lelah dan nilai yang menurun. Tidak ada yang tahu bahwa di malam hari, ia sering tidur sambil memegangi tangan ibunya, takut ibunya pergi di tengah malam saat ia tertidur.
Tidak ada yang tahu bahwa ia sering mengorbankan jam belajar demi menyuapi obat atau membersihkan luka baring di punggung ibunya. Dunia Nara terbagi dua, satu adalah sekolah yang penuh tudingan, dan satu lagi adalah rumah yang penuh tangisan. Ia hidup di antara dua dunia yang saling mencabik, satu memaksanya untuk menjadi sempurna, dan satu lagi membuatnya sadar bahwa ia hanya manusia biasa dengan batas tenaga. Dan di antara semua itu, ia tetap berdiri. Meski dengan kaki gemetar. Hari itu, saat semua orang menganggapnya beban, Nara menatap langit pagi sambil menggenggam tas sobeknya. "Bertahan lagi, ya, Ma," bisiknya pelan. Tak ada yang menjawab, tapi ia tahu, selama ibunya masih hidup, ia akan terus melawan dunia, meski harus terlambat datang setiap hari. Pagi itu berbeda, langit tampak gelap meski mentari sudah naik. Nara berjalan lebih cepat dari biasanya, namun tubuhnya jauh lebih lemas. Semalaman ia tak tidur, karena ibunya mengalami sesak napas parah dan terus menggigil. Ia harus menunggui hingga fajar, memastikan ibunya bisa tenang sebelum ia tinggalkan. Meski begitu, ia tetap bersikeras berangkat ke sekolah. "Nggak apa-apa, Ma, Nara janji bakal cepat pulang," ucapnya sambil menyelimutkan tubuh ibunya dan menyelipkan roti kering di sisi ranjang. Namun tubuh memiliki batas. Di tengah pelajaran kedua, saat udara terasa begitu pengap di kelas, kepala Nara mulai pusing. Pandangannya buram, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menggigit bibir untuk menahan rasa mual, tapi tubuhnya tak kuat lagi. Dalam hitungan detik, semua menjadi gelap. Tubuhnya ambruk di lantai kelas, mengejutkan semua orang. Teriakan panik menggema di ruang itu. Bu Yuni yang selama ini paling sering memarahi Nara langsung mendekat. "Nara, Nara, bangun." Ia memanggil-manggil nama siswi yang selama ini ia anggap pembangkang. Teman-teman sekelas terdiam, beberapa mendekat dengan raut bingung, bahkan ketakutan. Baru kali ini mereka melihat gadis yang sering jadi bahan omelan itu tergeletak tak berdaya. Dengan sigap, beberapa guru membawa Nara ke UKS, namun kondisinya tidak kunjung membaik. Karena tak ada orang tua yang bisa dihubungi, Bu Yuni memutuskan untuk mengantarnya pulang, ditemani oleh Pak Ardi dan dua siswi lainnya. Sepanjang perjalanan, mereka mulai merasa canggung. Rumah yang dituju ternyata berada di gang sempit, jauh dari jalan utama. Beberapa anak kecil bermain di depan rumah-rumah reyot. Tak ada yang menyangka gadis yang setiap hari mereka hakimi tinggal di tempat seperti ini. Ketika mereka tiba di depan rumah kayu kecil itu, suasana mendadak sunyi. Dari balik pintu yang terbuka, terdengar suara batuk parah dan derit kasur tua. Bu Yuni melangkah masuk, diikuti yang lain. Di dalam ruangan sempit berbau obat dan pengap, terbaring seorang wanita kurus dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Matanya langsung berkaca-kaca melihat Nara digendong masuk dalam keadaan pingsan. "Nara, anak ibu, kenapa dia?" Suaranya serak dan gemetar. Suasana menjadi hening. Bu Yuni hanya mampu berdiri mematung. Pak Ardi menunduk dalam diam, sementara kedua siswi tampak syok menyaksikan kenyataan yang tak pernah mereka duga. Rumah itu seperti mengisahkan segalanya, selimut robek yang dijahit ulang, botol-botol obat generik yang berserakan, dan aroma penderitaan yang menggantung di udara. Semuanya menjawab pertanyaan yang selama ini tak pernah mereka pedulikan. Bu Yuni duduk di lantai, menggenggam tangan Ibu Nara. "Kami tidak tahu, selama ini kami tidak tahu, Bu," ucapnya lirih, matanya mulai basah. Ibu Nara hanya tersenyum tipis. "Nara, anak baik. Jangan salahkan dia hanya ingin sekolah, meski harus jaga ibu." Kalimat itu mengguncang mereka semua. Tidak ada lagi tempat untuk prasangka, tidak ada lagi ruang untuk cemoohan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang menghantam keras, membuat mereka tersadar betapa mereka telah gagal menjadi manusia. Dan di saat itulah, kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyum lelah dan langkah kaki tergesa, akhirnya pecah. Tak dengan teriakan, tak dengan amarah, tapi dengan diam yang menyayat hati, membuat mereka menunduk dalam malu. Nara, gadis yang mereka pandang sebelah mata, ternyata memikul dunia yang terlalu berat untuk usianya. Dunia yang tidak satu pun dari mereka berani tempuh. Sejak kejadian itu, suasana di sekolah berubah. Nama Nara yang dulu sering disebut dalam daftar pelanggaran, kini mulai diperbincangkan dengan nada berbeda. Para guru, terutama Bu Yuni dan Pak Ardi, mulai membuka mata dan hati. Mereka mengadakan rapat mendadak membahas kondisi keluarga Nara.
Wajah-wajah yang dulu cuek kini tampak menyesal. Beberapa guru bahkan mulai mengajukan usulan bantuan, namun semua terasa seperti usaha menebus luka yang sudah terlalu dalam. Di kelas, Nara belum kembali. Sudah 3 hari ia absen, dan tak ada yang tahu bagaimana keadaannya. Bangku kosong di pojok jendela kini menjadi pusat perhatian, bukan lagi simbol keterlambatan, melainkan kenangan akan gadis yang diam-diam memikul beban berat. Teman-teman yang dulu mengejeknya kini duduk gelisah, saling berpandangan dengan wajah murung. Ada rasa bersalah yang tak bisa dihapus dengan kata maaf. Alia, salah satu siswi yang dulu paling vokal mengomentari Nara, akhirnya mengajak beberapa teman mengumpulkan uang untuk membantu biaya pengobatan ibu Nara. Mereka membuat kotak donasi sederhana, dihias dengan tulisan tangan, untuk Nara dan ibu. Kotak itu diletakkan di ruang guru, perpustakaan, dan kantin. Tak banyak yang bisa diberikan, tapi setiap lembar uang yang masuk membawa sedikit harapan dan banyak penyesalan. Hari keempat, Nara akhirnya kembali. Tubuhnya masih lemah, tapi ia memaksa masuk karena tak ingin ketinggalan pelajaran. Ketika ia melangkah masuk ke kelas, semua mata tertuju padanya, bukan dengan tatapan sinis seperti biasa, melainkan tatapan diam penuh rasa bersalah. Tak ada yang berani menyapanya, bahkan Bu Yuni hanya bisa mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Di dalam hatinya, Nara bingung. Perubahan sikap ini terasa asing, bahkan sedikit menyakitkan. Ia tidak tahu harus merasa senang atau justru semakin sedih. Karena yang ia harapkan bukanlah simpati mendadak, melainkan pengertian sejak awal. Tapi ia terlalu lelah untuk marah, terlalu hancur untuk menuntut penjelasan. Ia hanya ingin duduk, belajar, dan pulang dengan tenang. Saat jam istirahat, Alia memberanikan diri menghampiri. Ia berdiri canggung di samping meja Nara, menggenggam sebuah amplop kecil. "Nah, ini ada sedikit bantuan dari teman-teman dan guru. Maaf, karena kami semua terlambat mengerti," katanya lirih. Nara menerima amplop itu dengan tangan gemetar, tapi ia tidak segera membukanya. Ia hanya menatap Alia dan tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi seandainya ibu bisa tahu semua ini lebih dulu." Kalimat itu seperti pisau tajam yang menyayat. Alia tertegun. "Maksudmu, ibu kamu?" Nara mengangguk perlahan, lalu memalingkan wajahnya ke jendela. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh diam-diam. "Semalam, ibu pergi. Tak ada tangisan keras, tak ada pelukan. Hanya keheningan panjang yang membuat ruang kelas terasa sesak. Dan di dalam keheningan itulah, semua menyadari, ketulusan kadang datang terlalu lambat untuk bisa sampai." Hari itu, untuk pertama kalinya, semua orang belajar arti kehilangan dari gadis yang selama ini mereka abaikan. Nara bukan lagi sekadar cerita tentang keterlambatan, tapi kisah tentang cinta yang tidak pernah meminta balas, dan pengorbanan yang tak pernah sempat dihargai tepat waktu. Kabar kepergian ibu Nara menyebar cepat. Bukan hanya di antara murid, tapi juga di ruang guru dan seluruh penjuru sekolah. Keheningan yang menyelimuti kelas hari itu seperti bentuk penghormatan terakhir bagi seorang ibu yang tak dikenal banyak orang, tapi cintanya membentuk seorang anak luar biasa. Banyak guru yang datang ke rumah duka, membawa karangan bunga dan wajah tertunduk malu. Namun, tidak satu pun dari mereka mampu menatap mata Nara lama-lama. Setelah pemakaman, Nara kembali ke sekolah lebih cepat dari yang diduga. "Di rumah terlalu sepi, Bu. Saya merasa lebih tenang di sini," jawabnya ketika Bu Yuni bertanya. Tapi semua tahu, ia datang bukan karena kuat. Ia hanya tak ingin larut dalam kesedihan yang menggerogoti hari-harinya. Belajar adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk ia genggam. Satu-satunya warisan dari ibunya, semangat untuk tetap melangkah, meski kaki goyah. Semenjak itu, banyak yang berubah. Guru-guru tak lagi bersikap dingin. Nara tak lagi dimarahi karena datang terlambat. Bahkan, beberapa dari mereka mulai datang lebih pagi, menyambut Nara dengan senyum tulus. Pak Ardi yang dulu paling keras pada Nara kini menjadi pendamping belajarnya, membantunya mengejar ketertinggalan pelajaran tanpa memandang masa lalunya. Alia dan beberapa teman sekelas pun bertransformasi. Mereka bergiliran menemani Nara sepulang sekolah, mengajaknya berbicara, menghibur, dan, untuk pertama kalinya, mendengar. Mereka mulai mengenal Nara yang sesungguhnya, bukan si pemalas atau si pembangkang, melainkan gadis yang pernah tidur di lantai rumah sakit, menahan lapar demi membeli obat, dan tetap datang ke sekolah hanya karena ia percaya pendidikan adalah jalan keluar.
Namun meski semua perhatian itu mengalir deras, luka di hati Nara tidak sembuh begitu saja. Ada malam-malam ketika ia masih terbangun, mencari bayangan ibunya di sudut kamar. Ada pagi-pagi ketika ia menyiapkan 2 piring makanan sebelum sadar bahwa satu di antaranya sudah tak dibutuhkan lagi. Ketulusan yang datang terlambat itu memang menghangatkan, tapi tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Suatu hari, kepala sekolah memanggil Nara ke ruangannya. Ia memberitahu bahwa sekolah akan mengajukan beasiswa khusus untuknya, dan bahwa ada donatur yang bersedia menanggung biaya hidup serta pendidikan Nara hingga lulus. Kami tidak bisa mengganti apa yang telah kamu kehilangan, Nak, tapi izinkan kami belajar darimu, ucapnya lirih, dengan mata basah. Nara mengangguk, dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Meski dunia tak sepenuhnya pulih, hari-hari Nara perlahan berubah. Ia mulai menulis diari kecil peninggalan ibunya menjadi tempat curhat rahasia. Ia menuliskan semuanya, luka, harapan, dan impiannya kelak menjadi seorang perawat, agar tak ada lagi ibu yang sendirian seperti ibunya dulu. Dan setiap kata yang ia tulis adalah langkah kecil menuju masa depan yang baru. Dan begitulah, dari luka yang dulu penuh darah dan diam, tumbuhlah kepedulian. Dari seorang gadis yang dipandang sebelah mata, kini lahir inspirasi bagi banyak jiwa. Nara, dalam kesunyiannya, menjadi pengingat bahwa setiap orang membawa cerita, dan kadang, kita hanya perlu berhenti menghakimi, dan mulai mendengarkan. Waktu berlalu, musim berganti, dan tahun ajaran pun hampir usai. Nara kini bukan lagi gadis yang berjalan menunduk di lorong sekolah. Ia masih sama sederhana, masih mengenakan seragam yang sudah mulai memudar warnanya, namun caranya melangkah tak lagi goyah. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena prestasi semata, tapi karena hati yang tetap lembut meski pernah diremukkan oleh dunia. Pada suatu pagi upacara, kepala sekolah memanggil nama Nara ke podium. Semua murid berdiri, memberikan tepuk tangan panjang yang tak terucap oleh kata-kata. Di hadapan ratusan pasang mata, Nara menerima penghargaan siswa teladan, bukan karena nilai akademik tertinggi, tetapi karena keberanian, ketekunan, dan ketulusan yang telah mengguncang hati seluruh sekolah. Tangis mulai terdengar di antara barisan murid dan guru, bukan karena sedih, tetapi karena bangga. Nara berdiri di depan mikrofon, dengan suara yang bergetar. Saya hanya ingin ibu saya tahu, semua ini untuknya. Jika saya kuat, itu karena beliau lemah. Jika saya berjalan sejauh ini, itu karena saya tidak punya pilihan lain selain maju. Ia menunduk, dan air matanya jatuh, tidak malu, tidak ditahan, karena di hari itu, seluruh dunia telah bersaksi bahwa luka tak membuat seseorang hancur. Luka bisa menjadikan seseorang cahaya bagi yang lain. Setelah upacara itu, Nara sering diminta berbicara di forum-forum siswa, bahkan diundang dalam kegiatan sosial oleh pemerintah daerah. Ia tak pernah menolak. Bagi Nara, setiap kali ia bicara, itu seperti menghadirkan kembali sosok ibunya. Ia selalu menyisipkan satu kalimat di akhir ceritanya, cinta ibu saya mungkin tak sempat dunia tahu, tapi kini dunia tahu siapa saya karena cintanya. Di rumah kecilnya yang masih berdiri sederhana, Nara mulai membangun ruang belajar kecil untuk anak-anak di sekitar gang. Ia menyisihkan uang beasiswanya untuk membeli buku dan papan tulis. Kalau dulu aku pernah sendirian, jangan biarkan anak-anak ini merasa hal yang sama, katanya saat Alia datang membantunya membawa rak buku. Teman-temannya kini menjadi lingkaran baru, bukan geng populer, tapi pasukan kecil yang punya semangat memberi. Ketika kelulusan tiba, Nara mengenakan seragam terakhir kalinya dengan penuh haru. Ia berdiri paling depan saat menyanyikan lagu perpisahan. Ia tidak lagi menangis karena kehilangan, tapi karena telah membuktikan bahwa kehilangan bisa menjadi kekuatan. Ia melepas masa sekolahnya bukan sebagai murid bermasalah, tetapi sebagai murid yang mengajarkan semua orang bahwa cinta dan perjuangan bisa lahir dari keterbatasan. Bu Yuni, yang dulu sering memarahinya, memeluk Nara di akhir acara. Maafkan kami yang terlambat mencintaimu, Nak, ucapnya sambil terseduh. Nara hanya tersenyum, menatap langit cerah. Tak ada yang terlambat, Bu, selama cinta itu akhirnya datang. Langit yang dulu gelap di mata Nara kini bersinar terang. Ia tahu, cahaya itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, cahaya yang lahir dari luka, dari kehilangan, dari air mata,
dan dari cinta ibu yang tak pernah padam meski raganya telah tiada.